Apa yang membuat omega 3 begitu spesial? Mengapa ya semua makanan seakan-akan itu dilabel omega 3? Dan kalau udah ada tambahan label omega 3-nya itu harganya bisa jauh lebih mahal. Coba sebut aja, teman-teman bisa cek harga dari telur omega 3, ayam kampung omega 3 dibandingkan dengan yang tidak beromega 3. Tahukah teman-teman kalau tubuh kita itu ya memang memerlukan berbagai asam lemak itu tadi. Nah, ada beberapa asam lemak sebenarnya. Asam lemak omega 3, asam lemak omega 6, dan asam lemak omega 9. Kali ini saya ingin mengkhususkan pembahasan saya pada asam lemak omega 3. Apa fungsi utama omega 3? Apa sumber omega 3 dan apa perannya terhadap berbagai penyakit? Simak pembahasannya ya, teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kesehatan Dokter Sasa. Nah, sudah belum nih teman-teman makan makanan yang beromega 3? Karena tubuh kita itu tidak dapat menghasilkan omega 3, sehingga kita hanya mendapatkannya itu melalui makanan. Jadi usahakan untuk makan makanan yang beromega 3 ya. Nah, apa saja sumbernya? Nanti saya bahas di video saya ya. Oleh karena itu, tetap stay tune di video ini ya. Nah, omega 3 itu kenapa penting? Karena omega 3 merupakan bagian terintegrasi dari membran sel di seluruh tubuh kita, dan dia mempengaruhi fungsi reseptor dari si sel membran itu. Dan omega 3 ini juga membuat hormon yang mengatur pembekuan darah, juga mengatur kontraksi juga relaksasi dari dinding arteri, dan mengatur reaksi radang atau inflamasi ya. Nah, omega 3 ini juga berikatan dengan sel-sel reseptor yang mengatur fungsi genetik kita. Nah, karena hal itulah omega 3 itu terbukti dapat mencegah berbagai penyakit, antara lain penyakit jantung, stroke, kemudian bisa mengontrol penyakit autoimun seperti lupus, rheumatoid arthritis atau radang sendi ya, dan juga bisa berperan dalam melindungi sel dari kanker. Ada 3 bentuk utama dari omega 3 ya. Yang pertama itu EPA atau eicosapentaenoic acid, yang kedua DHA, docosahexaenoic acid. Nah, EPA dan DHA ini terutama berasal dari ikan-ikanan ya. Kemudian yang ketiga ALA, alpha linolenic acid. Ini banyak ditemukan di minyak sayur dan kacang-kacangan. Itu antara lain walnut, flaxseed, sayuran hijau, dan juga bisa dari lemak binatang ya. Nah, bukti terkuat efek omega 3 itu pada kesehatan jantung ya. Jadi beberapa penelitian yang di jantung itu udah banyak ya. Memang dia tuh bisa menurunkan tekanan darah dan denyut nadi, kemudian bisa memperbaiki fungsi pembuluh darah. Dan pada dosis yang lebih tinggi ternyata dapat menurunkan trigliserid dan juga bisa menurunkan inflamasi atau radang, sehingga bisa mengurangi resiko aterosklerosis atau penyakit jantung koroner. Penelitian di Italia itu menunjukkan bahwa pasien-pasien yang sudah survive dari serangan jantung itu ya, kemudian dibagi 2 kelompok. Ternyata pada kelompok yang mengonsumsi 1 gram kapsul omega 3 setiap harinya didapatkan penurunan kejadian serangan jantung berulang sebesar 50% dibandingkan kelompok yang hanya
placebo. Wah, jadi lumayan banget ya efeknya ya, signifikan. Kemudian juga penelitian di Jepang itu menunjukkan bahwa pada pasien yang meminum omega 3 bersama dengan obat penurun kolesterol seperti statin lebih jarang mengalami kejadian kardiovaskular dibanding pasien yang hanya mendapatkan statin saja. Nah, nggak cuma untuk jantung ya, ternyata omega 3 ini juga bisa mengurangi gejala rheumatoid arthritis, yaitu penyakit autoimun yang terutama menyerang daerah sendi. Nah, omega 3 ini terutama DHA itu ternyata juga berperan penting di dalam perkembangan fungsi saraf dan juga fungsi penglihatan pada janin ya. Jadi untuk ibu-ibu hamil terutama ini harus memperhatikan konsumsi DHA-nya ya. Nah, beberapa penelitian itu juga menunjukkan omega 3 dapat mengurangi reaksi radang pada pasien-pasien asma, bisa memperbaiki fungsi parunya. Nah, kemudian juga omega 3 ini itu juga dapat mengurangi gejala autis ya. Jadi gejala-gejala ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder pada beberapa anak, dan bisa memperbaiki kemampuan mentalnya ya. Jadi proses berpikirnya, proses mengingatnya, dan juga proses belajarnya. Kemudian omega 3 ini ternyata juga dapat mencegah seseorang itu mengalami kehilangan memori atau ingatan akibat penuaan ya. Jadi melindungi seseorang dari penyakit Alzheimer atau penyakit pikun ya. Apa saja sumber utama dari omega 3? Yang pertama, sumber utama omega 3 adalah salmon. Nah, salmon ini enak banget ya teman-teman ya. Ketiga anak saya itu suka banget makan salmon. Mereka makan mentah aja itu udah seneng banget ya. Nah, tapi juga dipanggang, bisa juga diteflon atau dibikin salmon mentai, dibikin sushi. Wah, jadi kepingin makan salmon ini ya. Nah, salmon ini juga mengandung protein, magnesium, potasium, selenium, dan juga vitamin B. Nah, yang kedua, sumber utama dari omega 3 itu adalah tiram. Si tiram ini kaya akan yang DHA, EPA, dan ALA ya. Dia juga kaya akan zinc dan juga vitamin B12. Yang ketiga, sumber utama dari omega 3 adalah udang. Nah, udang ini mengandung DHA, EPA, protein, dan juga potasium ya. Kemudian yang keempat, sumber utamanya adalah rumput laut. Rumput laut selain kaya omega 3, dia juga punya efek anti diabetes, efek antioksidan, dan efek anti hipertensi. Kemudian yang kelima adalah chiaseed. Jadi dia itu kaya akan ALA dan juga kaya serat dan protein. Yang keenam, flaxseed. Nah, flaxseed ini juga biji-bijian yang sehat ya, karena mengandung berbagai serat, protein, magnesium, mangan. Itu juga bisa memperbaiki tekanan darah dan juga memperbaiki kesehatan jantung kita. Yang ketujuh, sumber utama omega 3 adalah walnut ya. Jadi walnut ini kaya akan ALA ya. Jadi bisa dijadikan snack maupun campuran untuk yogurt, salad maupun makanan ya. Nah, yang kedelapan, sumber utama omega 3 adalah edamame. Nah, ternyata ada daerah di Indonesia yang mengekspor edamame sampai ke luar negeri termasuk Jepang. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ini nanti bagi yang menjawab benar dan cepat ya. Cepat itu dalam arti ya 1 minggu setelah saya post video ini ya, nanti akan saya hubungi. Nah, yang kesembilan, sumber utamanya adalah minyak kedelai. Jadi minyak kedelai ini kaya akan ALA, juga riboflavin, magnesium, potasium, folat, dan juga vitamin K.
Si minyak kedelai ini bisa digunakan untuk teman-teman memasak dan juga bisa untuk salad ya. Nah, buat teman-teman yang kesulitan untuk mengonsumsi berbagai makanan kaya omega 3 tadi, sekarang udah gampang ya teman-teman ya, udah ada suplemennya. Jadi kita tinggal praktis aja mengonsumsi si suplemen omega 3 yang banyak dijual di pasaran. Tapi tentunya dengan harga yang memang pasti lebih mahal dibanding kalau kita rajin mengonsumsi omega 3 dari sumber aslinya ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan info-info kesehatan seperti ini, teman-teman bisa like dan juga subscribe channel saya ya. Kemudian juga share info ini sebanyak-banyaknya ya, supaya semakin banyak orang bisa paham mengenai makan dan pola hidup yang sehat. Oke, see you on next video. Bye bye.